Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GKI Karangsaru, Semarang. Kita akan memulai konser pada petang hari ini dengan mohon pimpinan Tuhan menyerahkannya jalan acara konser ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Doa pembuka akan dipimpin oleh Pendeta Angga Prasetya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama bangkit berdiri. Kita akan mohon pertolongan Tuhan agar konser pada malam hari ini berjalan dengan baik, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita yang mendengarkan alunan musik pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas karunia musik yang Tuhan berikan kepada manusia. Kami bersyukur atas kesempatan di mana anak-anak-Mu dapat mengembangkan talenta musik itu. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan salah satu anak Tuhan yang membagikan karunia musiknya, memberikan inspirasi bagi setiap pendengar, membangkitkan semangat setiap orang yang hadir untuk boleh terus bermusik, untuk boleh terus mengembangkan talenta musik yang Tuhan berikan. Dipersembahkan bagi Tuhan, dipersembahkan untuk melayani sesama, dipersembahkan kepada semua orang untuk perdamaian dunia. Kami menyerahkan konser pada malam hari ini, kami menyerahkan anak-Mu Jonathan ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Pendeta Angga Prasetya yang telah memimpin doa pembukaan. Konser piano dan organ pipa dengan tajuk Musika Sacra et Profana ini diselenggarakan dalam rangkaian acara perayaan 9 dekade GKI Karangsaru dan bertepatan dengan Hari Musik Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 Juni. Oleh karenanya, perwakilan panitia 9 dekade GKI Karangsaru akan menyampaikan kata sambutan yang diwakili oleh Bapak Agus Rianto sebagai Ketua Panitia. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Terima kasih untuk kedatangannya di GKI Karangsaru pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara semua, Tuhan mengaruniakan pada saudara talenta bermusik, dan tentunya kita bersyukur Bapak, Ibu, dan saudara semua mempunyai kesempatan untuk mengembangkannya. Saya teringat pada ibu saya. Ibu saya kalau mendengarkan musik, diberi alat musik apa saja, pasti dia bisa memainkannya. Tapi kesempatan untuk mengembangkannya tidak ada. Ibu saya sudah almarhum. Dari alat musik tiup, alat musik petik, maupun semua alat musik dia bisa mainkan. Sekali lagi, sungguh bersyukur kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari beri talenta dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkannya. Konser piano dan organ pipa pada malam hari ini merupakan rangkaian acara dari HUT GKI Karangsaru yang ke-90 yang dimulai dari bulan Januari kemarin dan nanti akan berakhir pada tanggal 28 Agustus di malam puji-pujian bersama GKI Semarang Orkestra. Bayangan saya kalau GKI Semarang berkumpul, wah ini panggungnya bisa jadi lebih besar lagi. Ya, jadi malam puji-pujian bersama GKI Semarang Orkestra. Bapak, Ibu, acara malam ini juga merupakan wujud syukur dari GKI Karangsaru
di mana Tuhan sudah memberikan satu alat musik, organ pipa, di mana organ ini terdiri dari 1053 pipa dan 17 register. Luar biasa. Dan diresmikan pada bulan Januari, sedangkan didedikasikan penggunaannya pada tanggal 24 Januari. Harapan kami, organ pipa yang ada ini bisa bukan hanya dinikmati oleh jemaat GKI Karangsaru, tetapi juga untuk Kota Semarang dan sekitarnya. Bapak Ibu, organ pipa ini bukan diimport dari luar negeri, tapi ini adalah buatan dari anak bangsa. Anak bangsanya mana, diberikan tepuk tangan untuk anak bangsa. Ya. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Jonathan Wibowo yang pada hari ini telah menyediakan diri untuk menjadi penampil di dalam konser hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati karya dan pelayanan saudara Jonathan. Sekali lagi, selamat menikmati konser ini, selamat menimba inspirasi, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Agus Rianto yang telah mewakili panitia menyampaikan kata sambutan. Agar kita semua dapat menikmati konser dengan nyaman, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama konser. Yang pertama, nada dering ponsel harap disenyapkan. Yang kedua, tidak mengambil foto dan video dengan posisi di atas pandangan mata dan tidak menggunakan flash. Selanjutnya, tidak makan dan minum di ruang konser. Yang keempat, tidak berlalu lalang selama konser berlangsung. Dan yang terakhir, tidak memberikan tepuk tangan pada saat permainan sedang berlangsung. Konser piano dan organ pipa petang hari ini merupakan konser tunggal yang akan dibawakan oleh Saudara Jonathan Wibowo. Jonathan mengawali pendidikan musik di usia 8 tahun. Pendidikan dasar musik ditempuh di Yayasan Pendidikan Musik Jakarta dengan bimbingan Bapak Paulus Kristianto dan Ibu Carolina Lukito. Ibu Iravati Sudiarso menjadi pembimbing dalam pendidikan persiapan konservatorium. Jonathan berkesempatan menggelar beberapa resital piano dan menjadi pianis pengiring dalam beberapa ajang pesta paduan suara gerejawi tingkat nasional. Selain piano, Jonathan juga berkesempatan belajar memainkan organ pipa dengan bimbingan dari Bapak Eko Saputro dan mendiang Saudari Christina Mandang. Pada tahun 2016, Jonathan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Federasi Rusia untuk melanjutkan pendidikan musik di Akademi Musik Nesin di Moskow, Rusia, di bawah bimbingan Tatiana Levitina pada kelas piano solo dan lulus dengan predikat cum laude. Jonathan juga menjuarai beberapa kompetisi musik piano baik di dalam maupun di luar negeri. Mengawali konser ini, Jonathan akan memainkan 2 buah karya komposisi Rusia, negara tempat ia menimba ilmu. Lagu pertama yang akan disajikan adalah Nocturne Opus 10 nomor 1 yang merupakan karya dari Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Sebuah nocturne atau karya tentang malam dari komponis masyhur Rusia Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Karya ini menggambarkan kesunyian malam yang indah, syahdu namun penuh pertanyaan akan hari esok. Lagu kedua, Prelude Opus 3 nomor 2, karya Sergei Vasilyevich Rachmaninov. Terinspirasi dari bunyi-bunyian lonceng gereja ortodoks di tanah airnya. Sergei Vasilyevich Rachmaninov mengubah karya yang sangat abad ini. Konon, saking terkenalnya karya ini, penonton selalu meminta sang komponis memainkan karya ini sebagai encore di akhir konsernya. Di dunia barat, prelude ini sering dijuluki The Bells of Moscow.
Mari kita sambut Jonathan Wibowo.
Lagu ketiga, Etude Opus 25 nomor 1 yang merupakan karya dari Frédéric Chopin. Tidak dapat dipungkiri, peran Frédéric Chopin sangat besar dalam sejarah musik, secara khusus musik piano. Sebagai seorang pianis handal, Chopin menulis banyak karya yang memperlihatkan berbagai aspek pianistik yang paripurna. Etude karya Chopin bukan sekedar latihan teknik, melainkan juga sarana mengekspresikan perasaan. Seorang komponis lain, Robert Schumann, mengatakan, Etude Opus 25 nomor 1 lebih seperti puisi dibandingkan seperti etude. Hadirin sekalian, Jonathan Wibowo. Setelah bertamasya dalam keindahan musik dari benua Eropa, kini kita akan kembali ke tanah air. Mokhtar Embut. Mokhtar Embut adalah komponis Indonesia yang patut kita banggakan. Seorang yang belajar secara otodidak, ia berhasil memunculkan musik tanah air dengan literatur musik yang sederhana namun penuh kesan mendalam. Inspirasi pada karya-karyanya sangat dekat dengan keseharian orang Indonesia. Jonathan akan memainkan dua buah karya Mokhtar Embut. Karya pertama, Anak Perahu, menggambarkan perjalanan sang perahu kecil dengan iringan ombak yang tenang hingga gelombang yang bergelora. Karya berikutnya adalah Suita Kaliurang, yang juga merupakan karya dari Mokhtar Embut. Keindahan alam Kaliurang menggugah Mokhtar Embut untuk mengabadikannya dalam keindahan musik yang terdiri dari 4 bagian. Masing-masing bagian seolah menceritakan pengalaman-pengalaman penuh kesan, mulai dari ketuk lindri yang lincah dan genit, rumah gadang yang tegas namun jenaka, Merapi yang megah dan penuh wibawa, hingga keluarga Pak Pawiro yang gemilang namun penuh nostalgia. Mari kita sambut Jonathan Wibowo.
Dengan ditampilkannya Suita Kaliurang, maka berakhirlah sesi pertama. Mari kita berikan apresiasi kepada Saudara Jonathan. Sesi kedua merupakan penampilan karya musik dengan alat musik organ pipa. Untuk itu sebelum memasuki sesi kedua, kita akan sejenak melihat tayangan mengenai organ pipa GKI Karangsaru. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini saya Gebi akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam tur virtual organ pipa GKI Karangsaru Semarang. Mari kita mulai tur kita. Saat ini kita berada di dalam gedung Gereja Kristen Indonesia Karangsaru Semarang. Dan di belakang saya adalah tampak depan dari organ pipa. Desain fasad atau tampak depan organ pipa ini sederhana, tetapi tetap indah dan anggun. Perancangan desain fasad organ pipa ini setidaknya mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, prinsip penggunaan seni dalam liturgi, yaitu nobilia simpliciter, atau kesederhanaan yang anggun. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga agar seni dalam liturgi tidak berlebihan, tetapi juga tidak asal-asalan. Yang kedua, prinsip keselarasan dengan desain interior yang sudah ada. Sehingga keberadaan organ pipa baru ini tidak menjadi benda asing di tengah-tengah ruang ibadah. Desain balkon dan fasad organ pipa diselaraskan dengan desain mimbar pengkhotbah yang menjadi pusat perhatian umat ketika beribadah. Organ pipa ini didedikasikan dan diresmikan dalam sebuah ibadah ekumenis pada 24 Januari 2025. Mari sekarang kita menuju balkon untuk melihat dengan lebih dekat organ pipa yang unik ini. Nah, kita sudah sampai di atas balkon dan berada di belakang fasad organ pipa. Di belakang saya tampak banyak sekali pipa dengan berbagai ukuran. Jumlah pipa yang terpasang sebanyak 1053 pipa, di mana 244 pipa terbuat dari bambu
dan sisanya dari kayu. Ini adalah salah satu keunikan organ pipa GKI Karangsaru. Jika biasanya pipa-pipa organ pipa dibuat dari logam dan kayu, dalam organ pipa ini tidak ada pipa yang terbuat dari logam. Tentunya hal ini menjadi satu keunikan tersendiri dan karakter suara yang dihasilkan organ pipa ini berbeda dengan organ pipa lainnya. Di samping saya tampak deretan contoh jenis-jenis pipa sesuai dengan register yang ada di organ pipa ini. Apa itu register? Register adalah kelompok pipa dengan warna suara tertentu. Jumlah pipa dalam satu register organ pipa ini adalah 56 pipa. Organ pipa ini memiliki 17 register. Jika kita perhatikan, pipa-pipa ini memiliki bentuk dan tinggi yang berbeda-beda. Pipa tertinggi berukuran kurang lebih 2,75 meter, ada di sebelah kanan saya. Pipa yang terkecil berukuran kurang lebih 2 cm. Ada pipa yang gemuk dan ada pipa yang kurus. Ada pipa dengan pipi di bagian mulutnya, ada pipa tanpa pipi di bagian mulutnya. Ada pipa dengan bidang miring di depan, ada pipa dengan bidang miring di dalam. Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan munculnya perbedaan karakter suara yang menjadikan organ pipa ini kaya warna suara. Lalu, ada pipa dengan tutup dan pipa tanpa tutup. Tutup atau sumbat di ujung atas pipa berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan nada pipa. Jika seharusnya pipa bernada G, tetapi ketika ditiup bernada G crash, maka tutup pipa ditarik ke arah luar, sampai pipa menghasilkan nada G. Jika pipa seharusnya bernada G, tetapi ketika ditiup bernada F, maka tutup dimasukkan ke arah dalam sampai pipa menghasilkan nada G. Jadi, tutup atau sumbat pada pipa berfungsi sebagai alat stem pipa. Lalu, bagaimana cara menyesuaikan tinggi nada pipa yang tidak bertutup? Caranya adalah dengan menaik turunkan slot yang ada di belakang atau depan pipa. Selain pipa tertutup dan terbuka, ada satu jenis pipa yang disebut sebagai pipa tertutup sebagian. Artinya, pipa memiliki tutup atau sumbat, tetapi di tengah sumbatan itu ada lubang dengan ukuran tertentu. Pipa jenis ini menghasilkan warna suara yang khas. Mari kita lihat lebih dekat pipa-pipa yang ada di organ pipa ini. Sekarang kita berada di antara winches. Winches adalah kotak tempat pipa-pipa berdiri dan mendapatkan tiupan angin. Di belakang saya ada 2 winches, pedal sisi C dan sisi cheese. Di depan saya ada 4 winches, yaitu 2 winches grade atau manual 1 dan 2 winches swell atau manual 2. Pipa-pipa inilah yang berbunyi ketika tuts organ pipa ditekan. Nah, bagaimana caranya pipa-pipa ini bisa berbunyi? Mari kita lihat cara kerja organ pipa ini.
Pipa-pipa di belakang saya ini bisa berbunyi karena ada hembusan angin. Angin dihasilkan dari mesin blower, kemudian angin distabilkan tekanannya dan diatur volumenya dalam sebuah kotak besar yang disebut kotak hembusan atau bellows. Dari bellows, angin disalurkan ke kotak-kotak winches sehingga kotak-kotak winches dipenuhi dengan angin dengan tekanan tertentu. Ketika tuts organ pipa ditekan, mekanika organ akan membuka valve yang ada di dalam winches. Ketika valve terbuka, angin masuk ke dalam saluran dan meniup pipa. Sekarang, mari kita menuju konsol orgel. Inilah konsol orgel, tempat organis memainkan organ pipa. Di dalam konsol terdapat tuas-tuas register, keyboard manual 1 dan 2, serta pedal. Daftar register manual 1 adalah Prestan 8, whole pip 8, oktav 4, roar flute 4, quinte 2/3, super oktav 2, dan mixtur 1/3. Daftar register manual 2 adalah bordun 8, traverse flute 4, principal 4, flute 2, oktavin 2, larigot 1/3, dan string 8 sebagai diskan. Daftar register pedal adalah sub bass 16, oktav bass 8, dan choral bass 4. Organis dapat mengkombinasikan register-register yang ada untuk menciptakan iringan yang indah. Nah, sampai di sini virtual tour kita. Bagi para musisi, terutama organis, yang ingin melihat ataupun mencoba organ pipa ini, dapat menghubungi kantor sekretariat GKI Karangsaru pada jam kerja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini kita memasuki sesi yang kedua, di mana akan disajikan karya musik dengan alat musik organ pipa kayu dan bambu. Lagu pertama di sesi kedua ini adalah Choral Prelude Liebster Jesu wir sind hier, karya Johann Sebastian Bach. Liebster Jesu wir sind hier dalam bahasa Indonesia berarti Yesus lihat umatmu, adalah sebuah kidung Lutheran yang melodinya digubah oleh Johann Rudolf Alle. Lagu ini sering dinyanyikan sebagai doa epiklese, yaitu doa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Komponis besar Johann Sebastian Bach menulis Chorale Prelude berdasarkan lagu ini, menggambarkan sebuah doa yang begitu mendalam kepada Yang Maha Kuasa. Mari kita sambut Jonathan Wibowo.
Lagu kedua, View in G minor, K154, karya Wolfgang Amadeus Mozart. Sebuah polifoni yaitu karya banyak suara, layaknya sebuah paduan suara gubahan Wolfgang Amadeus Mozart. Karya ini tidak selesai dalam masa hidup sang komponis yang relatif singkat, hanya 35 tahun. Adalah Simon Sekter, seorang komponis abad ke-19 yang menulis akhir dari karya ini. Lagu ketiga, For the Beauty of the Earth, karya John Rutter. Teks lagu ini ditulis oleh Violet Pierpoint, terinspirasi oleh kemegahan dan kecantikan alam di sekitar kampung halamannya. Syair lagu ini kemudian diadaptasi oleh komponis kenamaan Inggris John Rutter untuk paduan suara yang diiringi organ atau piano. Sebuah doa syukur kepada Sang Khalik atas keindahan bumi serta ciptaan lain yang ada di dalamnya. Paduan suara kantate domino dari GKI Karangsaru akan menyanyikan lagu ini dengan iringan organ pipa.
Lagu keempat, Meditation on Amazing Grace, karya Claude Leon Murphy. Siapa yang tak kenal Amazing Grace, atau dalam terjemahan Indonesia, Ajaib Benar Anugerah. Lagu ini mungkin adalah lagu gereja yang paling sering dinyanyikan dan direkam dalam sejarah gereja. Syairnya ditulis oleh rohaniawan Anglikan John Newton. Terinspirasi dari kisah kehidupan sang penulis, bagaimana proses transformasinya dari seorang yang jauh dari Tuhan, pelayar yang hidupnya keras dan kasar, seorang penjual budak menjadi pelayan Tuhan yang berusaha melawan perbudakan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Lagu ini diaransemen dalam bentuk meditasi oleh Claude Leon Murphy, organis kenamaan Amerika di abad yang lalu.
Karya selanjutnya adalah Toccata in E minor P 462 yang merupakan karya dari Johann Pachelbel. Nama Johann Pachelbel sangat besar dalam kemajuan pendidikan permainan organ di Eropa, secara khusus German Organ School. Toccata berasal dari bahasa Itali toccare yang berarti menyentuh, to touch. Hal ini ingin menunjukkan kepiawaian jari pemain. Karya ini adalah salah satu karya paling terkenal dari Pachelbel selain kanon dalam D mayor. Ditulis dalam gaya improvisasi khas era barok, Pachelbel melukiskan berbagai karakter yang kontras dalam karya ini. Sampailah kita di penghujung acara, kita bersyukur atas karunia musik yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita bersyukur atas kesempatan untuk mengembangkan karunia musik. Kita bersyukur atas kesempatan menggunakan karunia musik untuk melayani Tuhan dan sesama, membawa sukacita, menebar damai sejahtera. Untuk itu, mari kita berdiri. Kita nyanyikan Pujilah Tuhan Sang Raja dari buku Kidung Keesahan nomor 52, bait yang pertama, 2, dan 5. Himne ini didasarkan pada teks Mazmur 103 ayat 1 sampai yang ke-6 dan Mazmur 150. Himne ini menyuarakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pujilah
Hadirin dipersilahkan untuk kembali duduk. Dengan dikumandangkannya lagu Pujilah Tuhan Sang Raja, maka berakhirlah konser musik piano dan organ pipa pada malam hari ini. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah dibagikan brosur yang berisi serba-serbi organ pipa GKI Karangsaru dan program kursus memainkan organ pipa. Bagi yang berminat untuk belajar memainkan organ pipa, dapat menghubungi nomor yang tertera. Bagi para pemusik yang ingin melihat dari dekat dan mencoba memainkan organ pipa, diberikan kesempatan setelah konser ini selesai dapat mencoba organ pipa secara bergantian. Mari kita sambut penampil kita pada malam hari ini, Jonathan Wibowo. Ya, selanjutnya ada doa penutup yang dipimpin oleh Penatua Arif. Ya, umat dimohon berdiri. Mari Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur malam hari ini. Kami boleh mendengar alunan musik indah dari talenta yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk Saudara Jonathan Wibowo, kiranya Engkau memberkati setiap karya, sehingga karya dan talenta maupun pelayanan boleh memberkati banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, biarlah kami tidak hanya mendengar, tapi kami terinspirasi untuk kami juga boleh mengembangkan bakat dan talenta kami, sehingga kami juga boleh memberkati banyak orang. Kalau sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami ingin kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau juga memberkati perjalanan kami, kiranya Engkau memberkati istirahat kami, sehingga kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut ibadah esok pagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami bersukacita. Amin. Ya. Dilanjutkan dengan Bapak terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam acara malam hari ini.
Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan.